Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini kan kelihatannya pemerintahan Israel ini nggak ada habis-habisnya cari gara-gara terus dengan bangsa Indonesia ya. Pemerintah Israel ini dikabarkan tengah mempersiapkan proyek uji coba atau disebut juga pilot project memindahkan 100 orang warga Gaza dari Palestina itu ke Indonesia. Mereka ini rencananya akan bekerja atau ditempatkan di proyek-proyek konstruksi dan bila program ini berhasil maka jumlah yang lebih besar lagi akan dikirim ke Indonesia dan mereka akan tinggal permanen di Indonesia. Artinya mereka nggak akan kembali ke Gaza. Ini kan sama dengan relokasi yang pada waktu itu direncanakan oleh Presiden Trump ketika dia baru saja terpilih kan. Pada waktu itu dia menyatakan akan memindahkan 2 juta warga Gaza ke sejumlah negara dan salah satunya negara yang dipilih itu adalah Indonesia. Entah apa dasarnya ya, Indonesia mungkin karena penduduk Indonesia itu mayoritas Muslim dan selama ini kan warga Indonesia itu sangat bersimpati dengan perjuangan warga Gaza. Jadi mungkin kalau warga Gaza akan dikirim ke Indonesia, dipastikan warga Indonesia tidak akan menolak. Mungkin cara berpikirnya semacam itu ya. Tapi ini bukan soal tidak mau menerima warga Gaza untuk tinggal di Indonesia, tapi ini kan ada rencana jahat di balik itu semua. Ini kan bagian dari pengosongan Gaza dan kemudian seperti dikatakan oleh Trump akan diambil alih oleh Amerika Serikat dan kalau sudah diambil alih Amerika Serikat ya untuk siapa lagi kalau tidak diberikan kepada para Zionis Yahudi itu. Kementerian Luar Negeri waktu merespon pernyataan dari timnya Trump itu secara tegas menolak. Dan kini juga kembali menyatakan penolakannya terhadap rencana pemerintah Israel. Secara resmi saat ini kan pemerintah Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel dan tetap mendukung eksistensi Palestina sebagai negara merdeka. Tapi kalau perjanjian dagang dan sebagainya kelihatannya terus berjalan, tapi kelihatannya menggunakan negara ketiga, negara proksi yakni Singapura. Karena Singapura ini kan sekarang menjadi semacam pangkalan dari intelijen Israel, ini Mossad untuk di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dan jangan kaget kalau banyak sekali sebenarnya agen-agen Mossad itu yang baik dia warga Israel asli ataupun agen-agennya orang Indonesia yang sebenarnya banyak juga berkeliaran di Indonesia ini. Dan beberapa waktu yang lalu kan dikabarkan juga duta besar Singapura duta besar Israel di Singapura itu pernah juga datang secara diam-diam ke Indonesia. Sementara kalau delegasi dagang sudah banyak itu ya. The Time of Israel edisi Rabu tanggal 26 Maret 2025 memberitakan bahwa 100 Gazans set to move to Indonesia as part of pilot work program report. Jadi 100 orang Gaza itu direncanakan akan dipindahkan ke Indonesia sebagai proyek uji coba dalam sebuah program yang tadi disebut di proyek konstruksi. Kabar tersebut juga diberitakan oleh Jewish News Syndicate. Ini judulnya Gaza to Indonesia, 100 Workers in Israeli Pilot Program. Dan disebutkan bahwa the initiative aim to facilitate long-term immigration for the coastal enclave. Jadi judulnya kalau di Jewish Syndicate ini Gaza ke Indonesia, 100 pekerja dalam program percontohan Israel ini. Inisiatif ini bertujuan untuk memfasilitasi migrasi jangka panjang dari daerah kantong pesisir tersebut. Ini kan memang seperti kayak enclave gitu ya, Gaza itu di pinggir pantai. Kalau dari judulnya The Jewish News Syndicate ini kan jelas bahwa tujuannya adalah migrasi jangka panjang. Artinya ya mereka tidak akan pindah lagi, nggak akan balik lagi ke Israel. Jewish News Syndicate ini dan juga Time of Israel sama-sama mengutip beritanya dari Channel 12, ini kantor berita, dan kemudian sebagai background saja Jewish News Syndicate ini adalah kantor berita dan layanan berita yang utamanya meliput topik dan berita terkait Yahudi dan Israel. Ini meskipun mereka sebenarnya mengaku non-partisan, tapi
dibandingkan misalnya media-media milik Yahudi diaspora seperti Jewish Telegraph Agency. Jewish News Syndicate ini dianggap lebih konservatif. Ini ya lebih kalau konservatif itu identik dengan pendukung garis keras Zionisme. Jewish News Syndicate ini berbasis di Amerika Serikat untuk komunitas Yahudi di Amerika dan dikelola oleh wartawan-wartawan Amerika Serikat tapi keturunan Yahudi. Saya akan bacakan buat Anda berita yang diturunkan di Times of Israel. 100 orang warga Gaza akan pindah ke Indonesia, akan dipindahkan ke Indonesia sebagai bagian dari program kerja percontohan. Laporan disebutkan begitu ya. Jika uji coba berhasil, Israel berharap ribuan orang akan mengikuti dan mungkin menetap secara permanen di negara, kok dia nyebutnya Asia Selatan ya, East Asia ya, padahal South East Asia ya. Kelompok pertama yang terdiri dari 100 orang warga Gaza akan terbang ke Indonesia untuk bekerja sebagai bagian dari program percontohan untuk mendorong migrasi sukarela warga Palestina dari jalur Gaza. Ini menurut laporan media berbahasa Ibrani itu pada hari Rabu. Program tersebut akan dijalankan oleh Mayor Jenderal Ghassan Alian yang mengepalai koordinator kegiatan pemerintah di wilayah teritori, sebuah badan Kementerian Pertahanan yang dikenal dengan akronimnya Koget. Demikian dilaporkan oleh Berita Channel 12. Laporan tersebut menambahkan bahwa warga Gaza kemungkinan akan bekerja di bidang konstruksi. Nah, ini apa maksudnya ya? Konstruksi yang mana nih? Konstruksi Cina ya, yang banyak seperti itu ya. Sementara Indonesia sendiri kan sekarang sedang juga kesulitan karena banyak sekali pengangguran ya di Indonesia. Itu banyak sekali terjadi PHK. Nah, saya lanjutkan kembali ke Time of Israel. Israel dilaporkan berharap bahwa jika program percontohan tersebut berhasil, ribuan warga Gaza akan didorong untuk pindah secara sukarela ke Indonesia untuk bekerja dan berpotensi memutuskan untuk menetap secara permanen di negara tersebut. Yang ini programnya akan memerlukan persetujuan dari Jakarta, maksudnya persetujuan dari pemerintah Indonesia. Karena Israel dan Indonesia, kemudian dia memberikan penjelasan bahwa Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Kedua negara itu tidak memiliki hubungan diplomatik, saluran komunikasi khusus dibuka antara Yerusalem dan Jakarta untuk mengembangkan program tersebut, kata laporan itu. Maksudnya komunikasi khusus dibuka itu antara pemerintah Israel dengan Indonesia atau ada lembaga-lembaga yang bersimpati dengan perjuangan Israel, perjuangan Yahudi, perjuangan Zionis di Indonesia. Kan banyak di aktivisnya di Indonesia, termasuk beberapa tokoh Islam juga ya, yang tokoh ormas Islam juga termasuk yang mendukung kegiatan-kegiatan semacam ini. Jika uji coba ini berhasil, administrasi migrasi disebutnya begitu, yang dibentuk oleh pemerintah akan bertanggung jawab atas program tersebut, menurut laporan tersebut. Menteri Pertahanan Israel Katz yang bertanggung jawab atas administrasi kemungkinan akan menunjuk Brigadir Jenderal Purnawirawan Overwinter, seorang perwira senior kontroversial di militer yang dicintai oleh komunitas agama nasional untuk memimpin proyek tersebut. Menurut analisis Perserikatan Bangsa-Bangsa, dari bulan September, lebih dari 2/3 bangunan di Gaza telah rusak atau hancur selama perang yang dimulai pada tanggal 7 Oktober 2023 ketika Hamas mengamuk di Israel Selatan, menewaskan 1.200 orang dan menculik 251 sandera. Presiden AS Donald Trump memicu kebingungan global pada awal Februari dengan mengusulkan Amerika Serikat untuk mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi Riviera Timur Tengah, sambil memaksa penduduk Palestina untuk pindah ke Mesir, Yordania, atau negara lain. Sebenarnya di sini termasuk selain Mesir dan Yordania juga Indonesia ini. Namun bulan ini dia mengatakan bahwa tidak ada warga Gaza yang akan diusir. Sementara menteri senior dalam pemerintahan yang telah mendesak penggunaan perang sebagai kesempatan untuk membangun kembali pemukiman Israel di jalur Gaza memuji rencana tersebut. Otoritas Palestina dan negara-negara Arab menolaknya mentah-mentah. Awal bulan ini dua organisasi utama negara Arab malah mendukung usulan balasan Mesir untuk merehabilitasi Gaza yang didasarkan pada membiarkan penduduk tetap tinggal di tempatnya. Ini memang rencana Trump, dan saya kira rencana baru ini juga pasti akan mendapat penolakan-penolakan dari negara-negara itu, juga dari Indonesia. Dan benar saja, karena ini saya membaca di beritanya di kantor berita Antara, tapi dalam versi bahasa Inggris. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membantah pemberitaan media asing tentang migrasi sukarela warga Gaza ke Indonesia untuk bekerja. Pemerintah Indonesia tidak pernah membicarakan hal tersebut dengan pihak manapun dan tidak mendengar informasi terkait. Pemerintah Indonesia tidak pernah berbicara dengan pihak manapun dan tidak mendengar informasi tentang rencana pemukiman kembali warga Palestina di jalur Gaza di Indonesia, sebagaimana diberitakan sejumlah media asing. Itu kutipan langsung ya dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Roliansah Sumirat.
Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta hari Kamis, berarti ini tanggal 27 ya kalau Kamis ya, dia mengemukakan bahwa saat ini Indonesia tengah mengupayakan agar gencatan senjata tahap kedua di jalur Gaza dapat segera tercapai. Sumirat mengatakan bahwa pemerintah Indonesia juga tengah mengupayakan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza tanpa gangguan dan segera dimulainya pembangunan kembali wilayah Palestina pasca perang tersebut. Terkait konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan. Baru-baru ini saat menyampaikan pernyataan pers tahunannya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan pemerintah Indonesia telah bersumpah untuk tidak pernah meninggalkan rakyat Palestina mengingat tanggung jawab konstitusionalnya untuk menjaga perdamaian dunia. Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung penderitaan rakyat Palestina, menyalurkan bantuan kemanusiaan dan mendukung UNRWA jarnya. Seraya menambahkan bahwa Indonesia telah menyerukan agar Israel mempertanggungjawabkan kekejamannya yang terus berlanjut di Gaza di hadapan hukum internasional, seraya menekankan bahwa hukum internasional harus dipatuhi tanpa standar ganda. Beberapa waktu yang lalu, ini seperti saya singgung sebelumnya, kan tim transisi pemerintahan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan tengah mempertimbangkan merelokasi sebagian dari 2 juta penduduk jalur Gaza Palestina keluar wilayah tersebut selama rekonstruksi pasca perang berlangsung. Salah satu negara yang dipertimbangkan Trump untuk menampung sementara para pengungsi Gaza adalah Indonesia. Saya baca di CNN mengutip NBC yang melaporkan kabar ini untuk pertama kalinya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari atau sehari sebelum gencatan senjata Israel Hamas berlaku di jalur Gaza dengan hanya mengutip satu pejabat anonim dari tim transisi Trump. Gagasan tersebut dianggap sangat tidak realistis dan tidak jelas seberapa serius ide ini dipertimbangkan oleh anggota pemerintahan Trump yang akan datang. NBC juga melaporkan bahwa utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, sedang mempertimbangkan kunjungan ke Gaza untuk mempertahankan gencatan senjata yang dinilai masih sangat rapuh. Ya walaupun sekarang kan sudah disepakati gencatan senjata, tapi ternyata kemudian Israel kan kembali melakukan serangan-serangan yang juga menewaskan banyak warga dan juga para tokoh pejuang Hamas. Ini memang kelihatannya paralel antara rencana Trump dengan pemerintahan Israel ini. Dan memang Trump ini dikenal sebagai pendukung garis keras pemerintahan Zionis Yahudi. Makanya waktu itu banyak yang terkejut ya. Kok komunitas Arab dan komunitas Muslim di Amerika Serikat pada Pilpres kemarin lebih banyak mendukung Trump ketimbang Kamala Harris gitu ya. Dan belakangan kemudian keputusan mereka mendukung Trump ini sangat banyak disesali. Dan mereka juga mencabut dukungannya terhadap Trump. Ya percuma juga dicabut karena Trump sudah terpilih dan dia sekarang begitu dia terpilih di Amerika Serikat, dia banyak sekali melakukan langkah-langkah yang membuat dunia guncang. Dan yang paling dirasakan setelah Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat itu adalah warga Gaza dan secara umumnya adalah perjuangan Palestina. Karena Trump ini kan pendukung utama dari pemerintahan Yahudi dan tentu kita belum bisa lupa bahwa ketika di era pemerintahnya Trump lah kemudian Amerika Serikat itu mendukung pemindahan ibu kota dari Tel Aviv, ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Nah, sekarang ini kalau kemudian rencana itu dilakukan, saya kira bukan tidak mungkin ada semacam sinyal-sinyal dari Indonesia. Kenapa kok Indonesia terus yang dijadikan sasaran? Nah, pertanyaannya ini siapa? Ada anasir di dalam negeri yang memberi sinyal lampu hijau itu. Karena kalau kita menyimak pernyataan-pernyataan dari Kementerian Luar Negeri, bahkan sejak eranya Pak Jokowi, pada waktu Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Ibu Retno Marsudi, sama sikapnya sama sekarang dengan pemerintahnya Prabowo. Bahkan Pak Prabowo ini kan pernah secara personal, secara pribadi memberikan bantuan untuk warga Palestina. Jadi berita-berita semacam ini jangan hanya dianggap angin lalu, jangan hanya dianggap sekedar hoax gitu ya. Ini bisa menuntun kita pada satu fakta yang lebih besar di balik layar langkah-langkah diplomasi di antara kedua negara. Karena seperti saya sebutkan, meskipun tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Amerika secara resmi, tapi sebenarnya diam-diam hubungan dagang antara kedua negara itu sudah berjalan dan banyak ini Israel terutama banyak sekali menyuplai terutama peralatan-peralatan intelijen untuk Indonesia yang banyak juga digunakan oleh beberapa instansi resmi, termasuk salah satunya adalah Pegasus ini ya, peralatan yang bisa menyusup ke HP-HP, ke berbagai platform media sosial yang dimiliki oleh warga Indonesia termasuk juga para politisinya. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.